Mereka yang punya hati, hatinya tidak digunakan untuk memahami. Mereka aku berikan yang namanya mata, matanya tidak dipergunakan untuk melihat. Mereka aku berikan yang namanya telinga atau kuping, kupingnya la yasma'una biha. Siapa mereka? Ternyata kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Mohon maaf, secara kasarnya ada berarti kalau orang tidak beribadah tidak jauh berbeda seperti binatang ternak. Jasadnya manusia tapi ruhnya, mentalnya adalah binatang. Bahkan kata Allah bukan kal an'am saja, apa? Balhum adallun, bahkan lebih sesat dibandingkan dengan binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdur rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wangsyur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, kalimat puji dan syukur kita panjang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nikmati wal inayah. Kembali kita masih berikan kesempatan. Allah jaga Islam kita, Allah jaga iman kita sehingga kita mampu menghambakan diri, berbakti, wasilah melalui ibadah puasa Ramadan. Dan alhamdulillah kita pada malam hari ini kita laksanakan ibadah sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita lanjut dengan ibadah sholat sunnah tarawih dan witir. Mudah-mudahan inayah yang Allah berikan kepada kita akan tercatat kita menjadi hamba yang pandai bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat masalamah senantiasa tercurah ke hari binasa kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, kenapa saya mengambil sebuah judul yang cukup sederhana? Karena akhir-akhir ini manusia jarang berusaha mencoba mentafakuri atau bermuhasabah terhadap dirinya, sehingga kita lihat rutinitas kegiatan hidup manusia beraneka ragam. Walaupun setiap tahun kita ketemu dengan Ramadan, tapi lihat bagaimana yang namanya manusia, ada yang melaksanakan ibadah puasa, ada yang tidak. Inilah yang perlu kita sikapi sebagai manusia, bahwa kita pada hakikatnya ada sebuah tugas yang Allah berikan kepada kita. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Satu, bukan saja menjadi khalifah penguasa bumi ini, tetapi tugas yang paling Allah berikan kepada kita. Kenapa Allah ciptakan kita? Itu sebuah pertanyaannya. Kenapa Allah ciptakan kita melalui ibu kita? Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sederhana, bahwa tidak semata-mata aku ciptakan yang namanya dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Lil hikmahnya setelah Allah ciptakan apa? Liya'budun, kecuali untuk beribadah. Berbicara kata ibadah, kita berpandangan, berpersepsi bukan sekedar ibadah yang mahdoh saja atau ghair mahdoh, tapi bagaimana fungsi manusia itu harus berdiri, bagaimana fungsi manusia itu harus berperan. Karena dari sekian makhluk yang Allah ciptakan, kita maklum bahwa kita nih yang namanya manusia itu punya dua sifat. Al-insan mahalul khata'i wa nisyan. Ini tidak akan terlepas siapapun, mau dia orang bodoh, mau dia orang alim, mau ahli ibadah atau tidak, pasti dua sifat ini akan menghantui pada diri kita. Oleh karena itu patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih menjaga kita untuk menghambakan diri, untuk berbakti pada Allah Subhanahu wa taala.
Patut kita bersyukur sekali lagi bahwa kita ini lebih baik dari berbagai penciptaan Allah. Kita buka surat At-Tin yang kita sering dengar, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh nyata aku ciptakan yang namanya manusia di dalam ahsan, sebaik-baik takwim, kesempurnaan fisik. Mohon maaf, malaikat yang tidak pernah maksiat tidak sempurna, Pak. Pernahkah kita dengar bahwa malaikat itu berkeluarga? Tidak. Pernahkah kita melihat atau mendengar bahwa malaikat Jibril sampai malaikat Munkar itu punya anak atau punya? Tidak. Kelebihan kesempurnaan ini Allah hanya berikan yang namanya kepada al-ins, yaitu manusia. Tapi masalahnya adalah cukup unik. Kita tidak menyadari sudah Allah angkat nih derajat kita, Allah berikan kesempurnaan fisik, tapi tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, Ramadan, tiap Ramadan hadir di tengah kita. Berapa banyak umat Islam yang namanya manusia mampu memanfaatkan kesempatan Ramadan dengan berbagai ibadah. Dan ini juga jelas para jamaah. Ayat selanjutnya kata Allah apa? Summa rodadnahu asfalas safilin. Kemudian yang namanya jin dan manusia itu akan kami kembalikan kepada satu tempat yang begitu hina. Makanya dari awal saya katakan, patut kita bersyukur malam hari ini Allah masih menjaga, dibandingkan saudara kita yang profil pisnya adalah jasadnya manusia, pada hakikatnya ruhnya adalah binatang. Kenapa saya berani mengatakan? Allah Al-Quran pun mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 179, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallun. Ini dilupakan oleh manusia yang tidak melaksanakan ibadah. Allah sudah bilang dalam surat Al-A'raf ayat 79, walaqad zara'na li jahannama. Ini satu tempat yang tidak kita inginkan. Saya yakin bapak ibu yang hadir malam hari ini tidak ingin masuk ke neraka jahanam. Tapi ternyata Allah sudah mengisyaratkan bahwa Allah ciptakan, sediakan yang namanya neraka jahanam. Katsiran minal jinni wal insi. Kebanyakan mayoritas penghuni neraka jahanam dua makhluk, yaitu yang namanya jin dan manusia. Tidak ada hayawan, tidak ada nabati, tumbuh-tumbuhan. Ternyata dua makhluk ini. Kenapa penghuni neraka jahanam? Kenapa kebanyakan pun ada manusia? Allah sudah sinyalir, Allah sudah ingatkan kepada kita. Kitanya yang ghafil, kitanya yang lalai. Apa kata Allah? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Kepada mereka aku berikan hati, pikiran, akal, tetapi la yafqahuna biha. Hati, pikiran, akal tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, alhamdulillah kita bisa ibadah sholat sebagai kepala rumah. Apakah istri, apakah anak pun melaksanakan ibadah seperti kita hadir di masjid ini? Ini sebuah pertanyaan bagi kita. Karena kata Allah, la yafqahuna biha, tidak dipergunakan untuk memahami, mensikapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan bagi mereka aku berikan yang namanya dua pandangan yang begitu sehat, begitu sempurna, tetapi matanya la yubsiruna biha, tidak dipergunakan untuk melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah yang sederhana, Al-Quran merupakan ciptaan Allah, kalamullah. Sudahkah kita sebagai umat Islam atau manusia
mau mempelajari yang namanya Al-Quranul Karim. Di hadapan kita banyak di lemari Al-Quran. Apakah pernah Al-Quran ini kita pelajari? Kata Nabi, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah. Sebaik-banyak kalian, kata Nabi, man ta'alamal Quran, orang yang mau belajar, orang yang mau membaca Al-Quran wa 'allamah, dan mengilmukan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jangan sampai nuzulul Quran kita peringati, tetapi ayat-ayat Al-Quran kita langgar. Padahal setiap kita sholat, setiap kita mohon kepada ustadz, para dai, doakan saya sedang perjalanan, doakan istri anak saya begini begitu. Kita baca satu ayat dan banyak yang dilanggar oleh umat Islam. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini banyak yang melanggar umat Islamnya. Pantaskah kita mengaku sebagai umat Islam? Pantaskah kita sebagai manusia? Kata Allah, tidak. Kenapa? Ulaika kal an'am. Mereka yang punya hati, hatinya tidak digunakan untuk memahami. Mereka aku berikan yang namanya mata, matanya tidak dipergunakan untuk melihat. Mereka aku berikan yang namanya telinga atau kuping, kupingnya la yasma'una biha. Siapa mereka? Ternyata kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Mohon maaf, secara kasarnya ada, berarti kalau orang tidak beribadah tidak jauh berbeda seperti binatang ternak. Jasadnya manusia, tapi ruhnya, mentalnya adalah binatang. Bahkan kata Allah bukan kal anam saja. Apa? Balhum adallun, bahkan lebih sesat dibandingkan dengan binatang. Kalau sudah menjadi dallun, sesat, kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim kisawatu walhum adzabun alim. Kalau manusia sudah tidak mau beribadah, berarti tandanya adalah khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci yang namanya kalbunya. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita, Allah masih memberikan nuansa Ramadan. Mari kita pergunakan, manfaatkan ibadah Ramadan dengan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, sehingga kita wajar sebagai umat Rasulullah akan menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung kita masih merasakan lezatnya, nikmatnya suasana bulan suci Ramadan. Kita isi dengan berbagai macam aktivitas amaliyah, amal ibadah. Bukan sekedar puasa menahan lapar dan haus saja. Malamnya qiyam, malamnya tegakkan yang namanya sholat sunnah tarawih. Bukan sekedar ibadah-ibadah yang lain pun kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Ada sebuah hadis yang sering kita dengar. Dua hadis mudah-mudahan menjadikan motivasi di penghujung bulan suci Ramadan. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Pelengkap ibadah puasa, salah satu di antaranya ibadah sunat tarawih, merupakan pintu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja ma taqaddama, tetapi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang belum kita laksanakan akan Allah ampuni. Berbahagialah kita, beruntunglah kita dapat melaksanakan, mengisi amal bulan suci Ramadan. Karena memang orang-orang yang berpuasa akan berbeda dengan orang-orang yang lain. Allah sediakan lis-shaimina farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, wa farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih.
Kebahagiaan yang pertama ada pada saat berbuka. Saat berbuka menunggu azan maghrib itu luar biasa. Tetapi ada yang luar biasa lebih adalah pada saat nanti di penghujung Ramadan kita akan merasakan nikmatnya setelah kita beribadah puasa yang kita kenal Idul Fitri, kita kembali suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu nanti kita akan bertemu, kebahagiaan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang berpuasa Ramadan lah akan merasakan bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya dan bagi umumnya bagi jamaah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.